Om Swastiastu, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih teman-teman wartawan, teman-teman media sudah hadir memenuhi undangan dari Kejari Sumbawa Barat. Mungkin dari teman-teman juga banyak atau beberapa yang sudah menunggu terkait press release perkara yang akan disampaikan khususnya oleh Pak Kejari dan Pak Kasibinsus nantinya. Untuk sesi yang pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Kejari, selanjutnya Pak Kasibinsus, nanti selanjutnya tanya jawab dari teman-teman. Mungkin nanti ada beberapa perwakilan yang bertanya, nanti dijawab oleh tim. Press release-nya khususnya hari ini terkait dugaan perkara tindak pidana pengadaan pemberian bantuan penggiling padi atau komben melalui pokir Dewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2023, 2024, 2025. Untuk penyampaian awal akan disampaikan oleh Pak Kejari. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasih Intel, Pak Kasih Bisus, tim dari bidang bisnis, kemudian yang juga saya hormati teman-teman dari press media khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat. Pada hari ini kami dari Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat mengadakan press release berkaitan dengan penanganan perkara dugaan perkara tindak pidana pengadaan pemberian bantuan mesin penggilingan padi atau komben melalui pokir Dewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Bahwa pada hari ini Senin 12 Januari 2026 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, tim jaksa penyelidik pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat yang melakukan penyelidikan atas perkara dugaan tindak pidana pengadaan pemberian bantuan mesin penggilingan padi atau komben melalui pokir Dewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 berdasarkan surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat nomor Prim 03-N.2-16-FD.1-10-2025 tanggal 8 Oktober 2025 berpendapat bahwa status perkara tersebut ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Jadi dari hasil pemeriksaan tim penyelidikan dari bidang tindak pidana khusus berkeyakinan bahwa ada perbuatan melawan hukum sehingga dari kegiatan penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan, di mana Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat mengeluarkan satu surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat nomor Prim 01-N.2-16-FD.2-01-2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pengadaan pemberian bantuan mesin penggilingan padi atau komben melalui pokok pikiran Dewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat tahun anggaran 2023. Kemudian juga dikeluarkan surat perintah penyidikan nomor 02 tertanggal 7 Januari 2026 untuk pengadaan tahun 2024. Yang terakhir juga mengeluarkan surat perintah penyidikan Prim 03 tertanggal 7 Januari 2026 untuk pengadaan tahun anggaran 2025. Jadi Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat ada mengeluarkan 3 sprint penyidikan untuk pengadaan komben dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Bahwa peningkatan status penanganan perkara ke tahap penyidikan tersebut diperoleh berdasarkan bukti permulaan yang cukup dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan, kurang lebih ada 23 orang, dan dokumen-dokumen yang telah diperoleh, sehingga tim berkesimpulan untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan guna mencari alat bukti dan barang bukti pendukung agar terangnya perbuatan melawan hukum yang telah terjadi terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pengadaan pemberian bantuan mesin penggilingan padi atau komben
Hespeter melalui pokok pikiran pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat yang terbagi menjadi tahun anggaran tahun 2023, 2024 dan tahun 2025. Bahwa tim penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat telah mengamankan 7 mesin kombайн dari 21 mesin kombайн yang berasal dari 21 kelompok tani di Kabupaten Sumbawa Barat. 7 mesin kombайн tersebut diterima dari 7 kelompok tani dan masih akan bertambah jumlahnya ke depannya. Penerimaan mesin kombайн ini adalah upaya jaksa penyidik untuk mengamankan dan mengantisipasi adanya pemindahan tanganan ke pihak lain atau lokasi lain dari penerima bantuan mesin kombайн yang dibentuk secara fiktif. Penerimaan ini juga telah tertuang dalam berita acara penerimaan dari kelompok tani kepada jaksa penyidik, bahwa diduga terdapat perbuatan secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan berupa penyimpangan dalam proses pemberian, penerimaan dan pemanfaatan kombайн Hespeter sejak tahun 2023, 2024 dan 2025, sehingga mengakibatkan dugaan kerugian keuangan negara yang di sini masih dihitung dari penyidik diperkirakan sekitar 11 miliar 250 juta rupiah atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan hasil penghitungan tim penyidik sendiri. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman PS bahwa mesin kombайн yang sudah diamankan ini belum dilakukan penyitaan tapi baru diamankan dalam hal untuk mempermudah nanti proses pemeriksaan berikutnya. Nanti dalam proses penyidikan ini mungkin nanti tim penyidik akan segera melakukan penyitaan untuk kelengkapan dari hasil pemeriksaan tersebut. Jadi mungkin ini saja yang saya sampaikan. Nanti kita lebih ke tanya jawab. Mungkin nanti kita sambung dulu dari Pak Kasibisus untuk memberikan keterangan. Pak. Terima kasih Pak Kajari atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media. Di sini saya kasih khusus menekankan aja, karena di beberapa pemberitaan online mesin kombайн ini dinyatakan penyitaan. Nah, kami bisa dari tim penyidik sendiri, tim penyelidik maupun tim penyidik yang telah ditingkatkan pada tanggal 7 Januari itu hanya mengamankan mesin kombайн. Jadi bisa dibedakan penyitaan atau kita amankan ya. Karena nanti daripada nanti asumsi yang berbeda di masyarakat, kita hanya mengamankan. Karena posisi kemarin dalam posisi penyelidikan, belum pada saat penyidikan. Oke, nanti setelah ditingkatkan ini kita segera lakukan penyitaan ke seluruh jumlah kombайн yang diperkirakan sekitar 21 kombайн. Nah itu insya Allah kita dalam dekat kita lakukan penyitaan karena statusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sekian tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kajari dan Pak Kasibisus. Silakan kepada teman-teman media untuk 3 penanya dulu. Mungkin nanti kalau sudah ditanyakan, jangan ditanyakan orang, mungkin saling koordinasi aja. Silakan 3 penanya. Yang angkat tangan dulu dari Bang Ibrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim dari media Warta Sumbawa. Terima kasih atas waktunya Pak Kajari dan Pak Kasibisus dan Kasintel dan rekan-rekan yang lain. Semenjak bulan 10 atau bulan 11 waktu itu, saya sempat datang ke sini. Terus terkait yang saya mau tanyakan, ini kan sudah naik ke penyidikan. Nah, untuk statusnya nanti apakah akan ada tersangka dari dari oknum atau dari dewan oknum atau dari dinas sendiri. Nah, untuk terus yang selanjutnya dari 21 ini apakah semua itu akan dilakukan penyitaan atau dikembalikan lagi ke masyarakat atau ke petani, Pak?
Cukup. 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 Mungkin demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa. Tambah satu. Jadi kita langsung jawab aja. Ya. Soalnya kita dapat nutulen nanti. Jadi Pak Kajari, saya menjawabkan terkait tadi untuk di tahap penyidikan ini dipastikan akan ada pasti ada penetapan tersangka. Nanti untuk ada penetapan tersangka nanti masih berproses, kami pemeriksaan lebih mendalam lagi. Namun untuk saat ini kita belum dapat memberikan bocoran siapa akan jadi calon tersangka belum. Ya, karena dia bilang hanya kita tingkatkan statusnya ke tahap penyidikan. Kalau untuk tersangka pasti ada, tapi masih berproses. Ya doakan dari teman-teman media juga bisa segera kami prosesnya lancar, bisa segera menetapkan Terus yang ketiga, tersangka. Komplainnya ya untuk tadi kan sudah saya jelaskan akan lakukan penyitaan. Nah, dari kita penyitaan karena ini barang juga pasti tetap dipergunakan oleh kelompok tani, khususnya secara luas umumnya masyarakat di sekitar itu. Nanti kita sita dan kita akan titipkan melalui dinas pertanian, nanti dinas pertanian ke kelompok tani. Dan kita statusnya dalam proses penyitaan, dan status sita. Apa dasar pengamanan? Tadi duluan Pak Edi. Silakan Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan tahun 2023, 24, 25. Kalau bisa kita kasih rincian tahun 2023 berapa konten, 2024 berapa konten, 2025 berapa konten, dan berapa anggota dewan yang menjalankan program itu. Coba jawab saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung jawab. Untuk rinciannya di tahun 2023 2 unit, 2025 sebanyak 13 unit. Nah, 2024 tengah-tengahnya, berarti ada 6 unit. Ada 6 unit pengadaan. Ada berapa anggota itu oknumnya? Yang Ada anggotanya kurang lebih sekitar 10 orang. Sip. Aktif atau masih? Ada yang aktif atau yang sudah non aktif? Masih pejabat atau ada yang sudah tidak pejabat? Kan bisa dianuin. Bisa, Pak. Bagi rekan-rekan mungkin nanti kalau sudah langsung menjurus berapa orang nanti mungkin ini kan setelah sudah teknis sekali pertanyaannya dan yang pasti gini bahwa saya tekankan bahwa saya tersangka oleh tim penyidik bidang tindak pidana Jawa Barat bahwa dalam penanganan perkara ini agar selalu menekankan profesionalitas, akuntabel dan nanti berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat di lapangan sehingga baik itu pejabat maupun swasta yang memang benar-benar dari pemeriksaan berdasarkan fakta hukum yang didapat memang terlibat, Pak, nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga nanti kalau dipertanya sudah nanti aktif atau enggak aktif, apabila di fakta-fakta hukum itu di lapangan dari hasil pemeriksaan memang terlibat, Pak, akan dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga ini kalau saya suruh sekarang jawab dari sekarang berapa yang aktif atau enggak, siapa yang dimintai pertanggungjawaban, karena ini merupakan teknis, nanti tunggu waktunya pasti kita akan umumkan lagi siapa yang dimintai pertanggungjawaban. Terima kasih. Terima kasih. Dua penyanyi terakhir. Pak.